Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, kita akan memulai kelas katekes kita. Kemarin hari Minggu 2 hari yang lalu, tanggal 19 Oktober, kita mulai dengan doktrin Alkitab. Pelajaran pertama itu direkam. Dan link YouTube-nya tadi saya sudah kasih ke grup. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang kemarin belum hadir bisa lihat daripada link YouTube tersebut. Bisa nonton di videonya, sudah masuk ke channel saya. Nah, hari ini kita akan belajar bab kedua mengenai Allah. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada malam hari ini. Kami belajar bersama-sama mengenai doktrin Allah. Biarlah Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami. Sesuatu hal yang kami sudah tahu, tetapi kami mungkin perlu tahu lebih dalam untuk dasar Kristenan. Sertai kami Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman yang belum hadir, percepatlah langkah mereka bersama dengan kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Bapak Ibu teman-teman, kita karena waktunya sudah tinggal sejam 15 menit, saya nggak kasih break. Tapi Bapak Ibu tadi saya sudah ulang bahwa kalau yang ada kue mau makan, lapar karena jamnya jam makan malam, silakan pelan-pelan minum air di depan disediakan. Mau ke WC silakan langsung. Tidak ngomong juga nggak apa-apa. Kalau ketemu keluar pasti sampai itu ke WC, ya. Nggak mungkin keluar jalan-jalan tiba-tiba hilang, nggak mungkin. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita mulai dengan bab kedua. Kita buka dalam materi kita, yaitu tentang Allah, halaman 6. Nah, kita akan memulai tentang Allah. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita melihat bahwa Allah ini tampaknya sederhana, benar nggak? Kalau bilang Allah Tuhan, kita sudah tahu, oh Tuhan pencipta, Tuhan itu besar. Nah, teman-teman semua yang hadir, ya, mungkin 1-2 orang yang mewakili. Menurut kalian Allah itu apa? Tuhan itu apa? Silakan. Yang kalian tahu aja, nggak usah pikir terlalu banyak. Tuhan itu apa? Ada yang mau sukarelawan jawab? Leticia, menurut Leticia, Tuhan itu apa? Juru selamat. Ibu, silakan. Juru selamat segala pencipta. Juru selamat dan pencipta bumi dan isinya. Oke. Yang lain ada apa lagi? Kamu, saya lupa namanya. Yovela. Menurut Yovela, Tuhan itu apa? Yang kamu tahu aja, nggak usah yang sulit-sulit. Yang kamu tahu, kalau kamu dengan Tuhan, kamu harus berpikir apa gitu kan? Kalau saya bilang McDonald, oh itu makanan. Itu ada di dekat Sriwijaya itu ada McDonald, dia jual makanan cepat saji, jualan goreng, burger, nah itu loh. Kan kamu langsung tahu. Nah kalau bicara Tuhan, apa yang dipikiran kamu? Apa yang dipikiran kamu? Penolong. Penolong apa? Penolong kamu atau penolong orang lain? Penolong semua orang. Nolongin apa? Nolongin kasih uang gitu. Jadi kalau misalnya bilang, cuma nggak ada uang, saya minta, tiba-tiba nolongin uang begitu ya, ditolong. Enggak. Ya, silakan. Ya, silakan duduk. Ya. Penolong apa? Penolong kita waktu susah gitu ya. Iya. Namanya siapa soalnya? Angelina Jenny Roxanne. Thank you. Nah, satu orang lagi saya minta, siapa yang sukarelawan? Weni Wena, menurut kalian Tuhan itu apa? Yang kalian pikirkan kalau bicara Tuhan, artinya apa menurut kalian? Nggak tahu? Nggak tahu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, jadi Tuhan itu adalah, tentu dia adalah pencipta. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang melakukan 3 hal. Dia menciptakan kita, dia memelihara kita, dia menyelamatkan kita. Nah, itu Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang terbesar, yang tertinggi, yang termulia, yang memiliki atribut yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita dengan kata Maha, Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Adil, dan seterusnya. Banyak yang bisa dijelaskan tentang Tuhan. Tapi yang paling penting adalah Tuhan itu tadi yang saya katakan 3 hal, yaitu dia adalah Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara,
dan juga Allah yang menyelamatkan. Ya, ini adalah sesuatu hal yang kita bisa pelajari pada hari ini. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ketika kita bicara mengenai Allah, mari kita membuka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, kita melihat bahwa Tuhan itu Allah kita, dan Dia adalah Esa. Artinya apa? Cuma satu. Nah, jadi kalau kita misalnya nanti bertemu dengan orang kepercayaan lain, kadang-kadang kita diperkatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang banyak. Kok kenapa Tuhan itu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus? Nah, kita akan belajar pada hari ini, ya. Sesungguhnya kalau bicara Tuhan itu banyak, saya juga nggak mau percaya, karena memang Tuhan itu satu, ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu teman-teman bicara mengenai Allah, nah ini saya kasih sedikit introduksi atau pendahuluan. Nah, bicara mengenai Allah, Allah yang itu adalah Allah orang agama Samawi, Islam, Kristen. Mungkin tadi sudah belajar, semoga bisa, gitu ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai Allah, itu ya, ada konsep namanya monoteisme. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman bisa salin monoteisme. Ada juga Allah namanya politeisme. Ya, lebih enak pakai pulpen, karena pakai kanan lebih lebar. Tadi salah. Nah, jadi monoteisme ini adalah mono satu. Ya, ya. Kalau teis itu adalah Allah, dari kata teis, ya. Jadi dari kata teisme, sorry. Nah, jadi teis itu dari kata teis itu adalah Allah, isme adalah pandangan. Jadi monoteisme itu adalah pandangan yang menyatakan bahwa percaya kepada satu Allah, satu Allah. Sedangkan politeisme itu, poli itu banyak. Ya, poli itu banyak. Poli adalah banyak. Ya. Nah, ini begini. Kemudian ya. Nah, teis itu juga Allah, isme itu adalah pandangan. Jadi politeisme itu yang diwakili oleh agama Samawi. Tadi saya katakannya. Jadi agama Samawi ini adalah Kristen, Islam, dan Yahudi. Tiga agama ini mengatakan Allah itu cuma satu. Tiga, ya. Nanti agama yang percaya kepada banyak dewa itu adalah Buddha dan Hindu. Buddha dan Hindu. Mereka percaya ada banyak dewa dan ada banyak dewa, itulah yang mewakili Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Hindu itu punya jutaan dewa loh. Sapi ya dewa, ya kucing ya dewa, ini ya dewa, itu ya dewa. Itu mereka sembah, mereka percaya. Maka ada beberapa pendapat dari yang itu kayak sapi itu nggak boleh dibunuh atau apa. Itu karena dia mempunyai kepercayaan politeisme. Kalau Buddha itu mereka punya tingkatan, ada dewa, tingkatan-tingkatan, dan Tuhan begitu. Sebenarnya Buddha, kalau kita pergi lebih dalam Bapak Ibu teman-teman, kalau mendalami agama Buddha, saya mendalami sedikit, ketemu kalau orang yang ngerti Buddha itu begitu dalam, kita pasti bilang begini, mohon maaf, ini kalau kita bicara Buddha itu sebenarnya tidak percaya pada Tuhan, ya. Betul. Karena bagi mereka itu, mereka percaya kepada yang namanya itu Sang Yang Adi Budayana. Jadi suatu hal itu ketika mereka itu nanti melebur ke sebuah itu, mereka akan bersatu. Jadi tidak ada konsep mengenai Tuhan. Karena kalau bicara mengenai Tuhan itu terbatas. Menurut mereka itu, kamu sebut satu benda Tuhan, berarti kamu membatasi dia. Nah, saya pernah Bapak Ibu teman-teman bicara sedikit mengenai agama. Bapak Ibu teman-teman bisa cross check di YouTube. Sekarang banyak, kita bisa cari belajar apa sih di YouTube, bisa belajar. Tetapi ini mungkin pandangan dasar sedikit, mohon maaf saya bicara agama lain, tapi kita akan mempelajari karena ada kaitannya dengan kepercayaan kita juga. Ya, tapi kan saya tidak menyentuh bahwa saya bilang bahwa agama ini kurang bagus apa enggak. Saya tidak bilang seperti itu. Semua kepercayaan tentu ada plus negatif. Tetapi bagi saya pribadi, Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Menurut apa? Menurut Alkitab.
Amin ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi ini kita belajar sedikit saja untuk kita tahu mengenai Tuhan dalam konsep agama-agama yang lain ya. Jadi Buddha seperti ini, kemudian kalau Hindu itu ada percaya dewa-dewa. Buddha itu hampir sama. Hampir sama dalam arti mereka percaya itu ada dewa-dewa dan mereka percaya konsep reinkarnasi. Nah, makanya kalau kita melihat agama Samawi ini, terutama dua yang terakhir ini, Islam dan Kristen ini, mereka giat mengabarkan Injil. Kenapa? Karena kita punya konsep yang sama, hidup hanya satu kali. Setelah mati kita dihakimi, maka kita berlomba-lomba untuk menyebarkan kepercayaan kita. Tetapi bagi saya, poinnya adalah bukan kita berlomba-lomba menyebarkan kepercayaan yang kita katakan benar, tapi kita mau membawa orang kepada keselamatan. Poinnya di situ. Itulah tujuannya. Ya. Tetapi ketika kita belajar mengenai agama dua agama Buddha dan Hindu, mereka percaya bahwa kalau di hidup sekarang kita di sana belum benar, nggak apa-apa. Nanti kita meninggal, rohnya hidup lagi. Bisa jadi manusia, bisa jadi hewan. Bapak Ibu teman-teman tahu ya, seperti Buddha itu pernah nonton film Sun Gokong. Siapa nonton film Sun Gokong? Tahu? Film mengambil kitab suci ke barat. Tahu? Nggak tahu? Nontonnya apa? Sinetron. Bapak Ibu teman-teman, siapa pernah nonton film? Ibu pernah nonton film Sun Gokong nggak? Di zaman dulu tahun mungkin tahun 2000-an itu kan di TV RCTI lah apa, nggak pernah ya? Pernah ya? Tapi lupa ya. Sun Gokong itu adalah kera yang manusia, kera sakti itu loh. Yang itu kan mengambil kitab suci ke barat. Lalu dalam cerita proses itu kan ketemu siluman, ketemu apa, itu kan mati hidup lagi, mati lalu bisa mati hidup lagi jadi manusia, jadi hewan. Nah itulah cerita yang diceritakan di dalam agama Buddha dan Hindu bahwa setelah orang meninggal dia bisa hidup lagi. Namanya reinkarnasi. Kita orang Kristen hanya percaya inkarnasi Kristus, Allah jadi manusia. Nanti habis bab Allah kita akan belajar mengenai Yesus Kristus ya. Nah Bapak Ibu teman-teman, ini tadi adalah Allah. Tadi kita belajar Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Nah jadi ini bicara mengenai Allah ya. Kita percaya Allah hanya satu, yaitu monoteisme. Allah kita adalah Allah yang satu. Nah, tetapi kita belajar di dalam Al-Qur'an ini Allah menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Namanya apa? Allah Bapa, apalagi Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, saya buat gambar segitiga. Allah Bapa, lalu Allah Putra atau Allah Anak, lalu Allah Roh Kudus. RK saya singkat ya, nanti boleh tulis Roh Kudus. Nah, jadi Allah yang Esa ini Allahnya satu, tapi dia menyatakan diri dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Loh, Anton gimana ceritanya? 1 tapi 3, 3 tapi 1. Kita manusia nggak bisa menyelami dengan sangat jelas tentang Allah Tritunggal. Sebatas yang Allah yang dalam Alkitab kita bisa pelajari. Tapi yang kita mau pelajari secara sempurna kita nggak bisa, karena otak kita itu hanya beberapa kilogram, kecil otak kita. Kita mau pahami Allah nggak bisa. Seperti ini Bapak Ibu, bisa nggak semut memahami manusia? Semut kecil, kita ada semut kecil, lalu dia misalkan kita sebagai semut kita bayang manusia itu seperti apa ya? Manusia itu bisa bikin rumah, bisa bikin komputer, apa itu rumah? Semut otaknya nggak bisa memahami manusia, benar ya? Semut mau menjadi bagaimanapun hebatnya, dia pahami manusia pasti nggak bisa sempurna, nggak bisa penuh. Sama halnya dengan kita memahami Allah, tetapi kita bisa pahami Allah sesuai yang Alkitab ajarkan kepada kita. Bagaimana kita belajarnya, Bapak Ibu teman-teman ya? Nah, jadi Esa ini satu, yaitu di tengah-tengahnya Allahnya satu, secara esensi, secara esensi atau hakikat. Lalu Allah Bapa 1, 2, 3 ini adalah secara substansi. Ya. Nah, pertama kita mau coba dulu mencari cara untuk mengerti 1 tapi 3, 3 tapi 1 begini caranya. Contoh, Pak Anton, saya dikasih
contoh ya, saya ke kantor, orang bilang, bos, selamat pagi bos, pagi, jalan ke kantor bawa tas gitu kan ke kantor. Orang panggil apa kita tadi? Bos. Nanti karyawan lewat, halo bos, pagi bos, siap pagi. Nah, dia lagi orang, bos, pagi bos, pagi, bos. Di kantor apa? Bos. Tapi di rumah saya papa, saya punya 2 anak-anak, namanya Kaden sama Denzel. Lalu kalau saya pulang, papi udah pulang? Ya, papi pulang. Di rumah dipanggil papi, papi atau papa, ya. Ini papi manja soalnya. Nah, jadi yang ketiga, tetapi saya di lingkungan warga, saya adalah Pak RT. Jadi kalau saya pulang, sebelum masuk rumah ada tetangga, RT sama siang, selamat malam, ya. Iya malam, ya. Kemana Pak? Iya lagi jalan mau pergi. Nanti lewat lagi, Pak RT, selamat malam. Jadi saya di dekat rumah namanya Pak RT, Pak RT. Nah, pertanyaan saya, yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Saya ini bos, saya ini papi atau Pak RT? Yang mana yang benar? Loh, kok semua benar? Orangnya ada berapa? Ada 3. Orangnya ada berapa? 1. Orangnya 1. Namanya Anton. Nama saya Anton, belum ganti sejak lahir, belum ganti. Nah, jadi namanya Anton, saya ini bos, saya ini papi, atau saya ini Pak RT? 3-3-nya. Loh, kok bisa sih? Nggak bisa begitu dong. 1 ya 1, kok 3? Nah, Bapak Ibu teman-teman kalau ketemu orang yang belum percaya, lalu bilang, agama kamu Tuhannya 3. Mohon maaf, jelasin ini. Ini tidak bisa mewakili gambaran Allah. Kenapa? Karena waktu saya jadi bos, Papa nggak ada. Benar nggak? Saya kalau jadi bos itu kan nggak ada papa. Papanya lagi pergi ke kantor. Lalu kalau saya jadi Pak RT, bosnya hilang. Dalam arti saya kan di rumah. Orang bilang Pak RT. Jadi orangnya 1. Ya. Kalau Allah Bapa kita konsepin seperti ini, kalau kita mendalami, waktu Allah Bapa di sorga, turun ke bumi jadi manusia, Tuhan Yesus, TY. Surganya kosong dong, benar nggak? Padahal surga nggak kosong. Jadi Allah Bapa tetap ada di sorga. Ketika Yesus turun ke dunia, peristiwa Natal tetap ada, Allah Bapa tetap ada, Yesus tetap ada. Nah, kok bisa begitu ya? Kita nggak bisa memahami secara lengkap, secara sempurna. Tetapi paling tidak, teman-teman, Bapak Ibu teman-teman bisa memahami secara sederhana. Ini ya, bos, papi, Pak RT. Ini boleh tulis. Nanti kalau orang nanya, misalkan Bapak Ibu teman-teman, kamu Allahnya 3 ya? Enggak. Ini penjelasannya. Pasti dia, oh iya benar juga ya. Anaknya berapa? Nah Bapak Ibu nggak usah tanya pakai nama Bapak Ibu. Ya, biasanya kan Wena cerita, saya ini apa, saya ini apa. Wenanya ada berapa? 1. Tapi kan ada 3 jabatan, gitu kan? Jadi bisa ceritakan. Ya, ini adalah satu argumen. Argumen kedua, contohnya kedua. Bapak Ibu pernah lihat telur? Pernah ya? Makan telur ayam ya? Telur ayam. Di luarnya ada cangkang telur, benar? Dalamnya ada putih telur, benar? Paling dalam lagi kuning telur. Pertanyaan, telurnya ada berapa ini? 1. 1 apa 3? 1. Tapi dia ada cangkang telur, ada putih telur, ada kuning telur. Nah, jadi ini salah satu contoh cara untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Allahnya yang kami sembah 1, yaitu Allah yang Esa. Tetapi Allah menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketiga bagian ini, 3 pribadi Allah ini bekerja bersama-sama untuk melakukan tadi yang saya katakan kepada kita sekalian. Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang memelihara. Ya, Bapak Ibu teman-teman, kira-kira penting boleh salin. Oke, kita lihat kembali sekarang di dalam Allah. Nanti saya katakan Allah itu adalah pribadi Tuhan yang melakukan 3 hal, yaitu yang menciptakan tanpa. Kemudian Allah itu adalah Allah yang memelihara, tetapi Allah juga adalah Allah yang menyelamatkan.
Nah, inilah yang dilakukan oleh Allah kepada kita sekalian. Ya, terima kasih. Saya boleh tahu namanya? Risela. Oke, selamat datang ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman ada yang punya tisu bisa kasih. Nah, jadi kita mau belajar mengenai Allah. Ya, Allah yang menciptakan. Di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and earth. Ya, jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah. Jadi kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, Allah ini adalah dikatakan Allah itu adalah Elohim. Elohim ini bahasa Ibrani yang artinya Allah. Dia satu tunggal, tetapi imnya ini jamak. Jadi dia tunggal, bentukannya tunggal, tapi ada im, ada jamaknya. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa ini adalah menceritakan tentang Allah di tunggal. Sudah diceritakan. Nah, begitu ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang hebat. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita bersyukur punya Allah yang menciptakan kita. Tanpa Allah tidak ada sesuatu pun jadi. Allah luar biasa ya. Dia cuma ngomong aja, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, semua jadi. Ya, kita ini kalau ciptakan sesuatu, kita perlu barang-barang, bener nggak? Kita mau bikin nasi goreng, kita perlu nasi, perlu sayur, perlu pisau, potong-potong, perlu penggorengan, wajan, spatula, dan seterusnya. Tapi Allah tanpa apa-apa, dari belum ada, bisa jadi ada. Inilah disebut dengan penciptaan. Dari ini ada penciptaan. Hanya Allah dari belum ada, nothing, menjadi ada. Hanya Allah. Manusia bikin sesuatu dari barang yang sudah ada, dia buat lagi. Ya, ini Allah yang menciptakan. Kedua adalah Allah memelihara. Kita bersyukur bahwa Allah yang menciptakan, Allah juga yang memelihara. Bapak Ibu, teman-teman kalau belajar sains, belajar IPA, teman-teman yang asal belajar IPA ya. Kalau belajar IPA, saya cerita sedikit mengenai ilmu pengetahuan. Ini bumi, ini ada matahari. Ya, saya nggak tahu perbandingannya, nggak terlalu hafal. Tapi kalau bumi sama matahari terlalu dekat, bumi terbakar, kita mati. Tapi kalau matahari terlalu jauh, akibatnya apa? Kita beku, kedinginan. Kalau matahari terlalu jauh sedikit aja, kita beku. Berarti apa? Berarti ada yang menjaga. Namanya Allah. Inilah sesuatu hal yang kadang-kadang kita nggak sadar. Kita pikir kita bisa hidup, kenapa? Papa mama kerja cari uang, maka saya bisa hidup. Kan papa mama cari uang, papa mama urus saya di rumah. Tapi sesungguhnya ada Tuhan, Bapak Ibu teman-teman. Kedua, oksigen. Bayangin nggak kalau oksigen itu habis? Saya punya kakek dari istri saya pernah sakit. Waktu itu saya tinggal sama kakek istri saya dengan istri saya lagi studi lagi S2 di Bandung. Kakek istri saya sakit, itu nafasnya tersengal-sengal dia nggak bisa napas, maksudnya susah, sesak, namanya sesak. Jadi dia nggak bisa. Atau cepet pergi ke kimia farma, beli oksigen. Oksigen satu tabung cuma kecil gitu, 50.000. Itu cuma sebentar habis. Bapak Ibu teman-teman tahu kan kalau di rumah sakit ada orang yang masuk ICU, itu oksigennya dia bayar. Per isep tuh bayar. Isep bayar gitu ya. Bayangin coba. Kita sekarang oksigen kita bernafas setiap hari, berjuta-juta kali isep setiap hari, kita nggak bayar. Itu adalah bukti pemeliharaan Allah. Ada sebuah paham yang bernama deisme. Ya, ini bicara pemelihara ya. Ada paham namanya deisme. Deisme itu seperti jam tangan. Siapa di sini yang bawa jam tangan? Jam tangannya ya Leticia. Jam tangan itu kita punya jam tangan, misalkan kayak gini ya, saya nggak terlalu pandai gambar. Ini jam, ini ada ininya. Jadi jam tangan itu kalau kita beli jam, orang ciptakan jam, dia tinggalkan. Jamnya jalan sendiri ya, benar nggak? Kan jalan sendiri. Tinggalin, taruhnya di situ tinggalin. Ada paham yang disebut deisme. Deisme adalah paham di mana setelah Allah
menciptakan langit dan bumi, Allah biarkan itu jalan sendiri. Itu namanya deisme. Seperti jam tangan. Itu secara ilustrasinya, deisme. Jadi Allah sudah menciptakan langit dan bumi, nah udah kamu muter sendiri deh, buminya muter sendiri udah. Hidup sendiri, manusia hidup sendiri udah, saya tinggalin aja udah. Kamu mau hidup, mau mati, terserah kamu lah. Pokoknya saya sudah ciptakan langit dan bumi, apa segala ini pada deisme. Ya, Allah kita bukan Allah yang deisme, puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang memelihara, Allah yang bekerja, Allah yang memastikan dunia berjalan dengan baik. Bumi berputar pada porosnya, matahari nyala, bulan juga nyala, semuanya berjalan dengan teratur. Itu adalah Allah yang berbahagia, yang bekerja. Allah tidak meninggalkan kita, amin. Allah meninggalkan kita. Allah tahu kok, kita susah, kita repot. Allah tahu. Allah memperhatikan semua orang. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, dikatakan mata Allah itu mencari orang yang takut akan Dia. Ada dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Jadi Allah itu memperhatikan kita. Allah itu tahu kita. Maka juga muncul ayat yang mengatakan Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memimpin aku ke air tenang dan seterusnya. Jadi Allah itu memelihara kita. Inilah keajaiban Tuhan. Hebat ya. Tuhan ngatur semuanya itu dengan begitu baik. Ya. Beberapa tahun yang lalu sudah cukup lama ada namanya film Bruce Almighty. Ada yang pernah tahu? Ada film, nanti boleh cari di internet, Bruce Almighty. Saya lupa pemain-pemainnya lucu, bagus. Jadi ada orang tuh jadi Allah. Di film itu dia cerita orang bule gitu ya, dia bilang, wah mau jadi Allah, pernah dia jadi Allah. Lalu kemudian Allah itu terima surat begitu banyak, benar nggak? Teman-teman Bapak Ibu tahu nggak berapa juta orang berdoa? Ada yang doa minta pacar, ada orang minta kerja, ada orang minta uang, ada orang minta makanan. Orang itu berdoa begitu banyak, benar nggak? Tapi Allah hebat, dia bisa satu gitu ya. Kita kebayang nggak sih kalau kita jawab begitu banyak orang pertanyaan, bisa nggak? Sekarang saya ngajar. Iya, mau nanya? Oh enggak, saya kira kamu angkat tangan. Kalau saya bicara terlalu cepat, tolong angkat tangan. Mantap, terlalu cepat, pelangin sedikit begitu ya. Daripada nanti Bapak Ibu teman-teman salah dengar. Saya berusaha untuk bicara lebih lambat. Jadi kalau kita sekarang ketemu orang, ditanya orang begitu banyak, kita pasti kerepotan, benar nggak? Kita kerepotan. Bapak Ibu teman-teman bayangin ya, sebuah perusahaan ada bos, karyawan begitu banyak, kerjaan begitu banyak, susah, benar nggak? Orang nanya, Pak ini gimana ya? Pak ini gimana ya? Pak ini gimana? Nanya semuanya, harus kamu gini ya, kamu gini, itu repot. Bayangin Tuhan jawab doa, berapa juta orang jawabnya, susah kan? Tapi Tuhan hebat, ya. Nah, film ini Bruce Almighty, jadi ada orang, dia ceritanya dia jadi Tuhan, terima email, itu kan Tuhan zaman modern. Di email, gitu, aduh, banyak banget ini email, gimana jawabnya? Udah, jawabnya yes, semuanya yes. Kacau kan jadinya kan? Satu minta pacar, saya mau pacaran sama si ini mau pacaran sama si itu, si itu mau sama si itu, iya semuanya kan kacau, gimana pacarannya? Benar nggak? Kalau orang satu minta hujan, satu minta panas, yes, gimana caranya? Yang ini minta hujan, yang ini minta panas, yang ini minta kering, yang ini minta salju, yang ini minta musim semi, yang ini minta apa? Dalam satu kotak, gimana caranya? Yes semuanya. Tuhan ajaib Bapak Ibu ya, benar nggak? Kita kadang-kadang pikir Tuhan itu begitu bijaksana sekali, benar nggak? Tuhan itu nggak selalu jawab iya, enggak, gitu, nggak selalu jawab. Nggak selalu kita minta ini Tuhan langsung kasih, benar nggak? Tuhan bijaksana. Iya dong. Sekarang kalau kita 10 orang minta panas, minta hujan, minta salju, minta es, minta ini semua di sini Tuhan bilang iya, gimana? Masa sedikit salju, sedikit es, nggak mungkin, benar nggak? Nah inilah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang memelihara. Ketiga, Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu teman-teman terkasih, Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Waktu Allah tahu manusia berbuat dosa di Taman Eden, kita semua tahu ceritanya, Hawa diperdaya oleh ular. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah harusnya manusia itu dihukum ke dalam neraka. Nah jadi kalau kita bicara sedikit, nanti kita akan bahas dari doktrin keselamatan. Nah waktu manusia berbuat dosa, kemudian Allah di surga, kita gambar Allah lebih besar, Allah merancangkan keselamatan. Bagaimana caranya? Allah Bapa menginisiasi keselamatan. Dia yang berinisiatif memberi keselamatan. Allah Anak
diutus ke dalam dunia. Kamu pergi ke dunia, berinkarnasi jadi manusia. Itulah yang kita peringati di dalam Natal. 12 Mei kita mau Natal. Natal itu Allah jadi manusia untuk sementara waktu. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Kita nggak akan bahas, nanti kita bahas dalam doktrin keselamatan. Di sini pasti ada. Setelah itu, setelah Yesus Kristus mati di salib, hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke sorga. Maka Yesus bilang, nanti kalau saya pergi, Yohanes pasal 17, aku memberikan seorang penolong yang lain. Dialah Roh Kudus. Dialah Roh Kudus, RK. Jadi Roh Kudus menolong manusia, katakanlah ini manusia, banyaknya manusia, banyak sekali manusia. Roh Kudus menolong manusia untuk bisa percaya. Allah Bapa berinisiatif merancang keselamatan, Allah Anak mengerjakan keselamatannya dengan mati di kayu salib. Dia menebus manusia. Roh Kudus menolong kita untuk percaya. Amin. Maka teman-teman ini bisa dengar Alkitab, oh saya mau percaya Tuhan Yesus, saya mau dibaptis. Nah makanya Bapak Ibu teman-teman memutuskan, saya mau dibaptis. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita semua, Tuhan berikan hati kita, oh saya butuh keselamatan, saya orang berdosa, saya mau diselamatkan. Makanya kemarin kita berdoa, terima Tuhan Yesus. Ya, nah ini adalah Allah yang menyelamatkan. Oke, sekarang kita bicara mengenai konsep Allah. Ya, saya akan bicara mengenai bagaimana kita memahami Allah, bagaimana kita mengerti Allah. Bapak Ibu teman-teman, saya mohon untuk sebelum kita belajar, kita di rumah sudah baca. Contoh kita kan bab 1 kita belajar, di rumah baca bab 1. Mungkin saya nggak bahas ini semua, saya akan tambahkan materi yang kita perlu. Mungkin juga dibahas, tapi juga mungkin nggak dibahas. Bapak Ibu teman-teman baca di rumah. Yang nggak ngerti, garisin. Nanti kalau pertemuan tanya, oh udah baca ini, ini nggak ngerti ya, garisin dulu. Tapi kalau ketemu, Anton saya ini mau nanya ini apa artinya? Silakan tanya. Ya, jadi kita bisa kaya. Ya, nah saya bawa buku, tapi Bapak Ibu teman-teman cuma tahu aja, saya nggak juga. Mungkin saya juga jadi bahan apa? Waktu saya kuliah dulu, saya baca buku ini bagus sekali, The Body Handbook of Theology. Nah di sini ada berbagai macam doktrin. Sesungguhnya waktu kita belajar katekisasi itu sebenarnya doktrin. Itu adalah pemahaman dasar orang Kristen. Jadi kita semua bisa tahu fondasi-fondasi iman kita. Yang penting, ya. Jadi kita belajar itu semua di sini ada doktrin Alkitab, bibliologi, doktrin Allah yang kita belajar hari ini, teologi proper, kristologi, setelah ini kristologi tentang Kristus, pneumatologi, doktrin Roh Kudus, doktrin malaikat, setan dan iblis, antropologi dan hamartologi, doktrin manusia dan dosa, soteriologi, doktrin keselamatan, eklesiologi, doktrin gereja, dan eskatologi, doktrin akhir zaman. Nah ini semua teman-teman, Bapak Ibu, saya belajar masing-masing 2 SKS. Ya jadi ini sebenarnya satu pelajaran yang besar, yang luas. Tetapi kita hanya belajar di dalam waktu 45 menit. Ya, dulu saya belajar doktrin Allah yang ini saya ajarkan kepada Bapak Ibu teman-teman. Kita belajar bersama-sama, itu belajar 2 SKS. Berarti belajar sekitar 30 jam untuk Allah saja. Jadi kita belajar tentu tidak banyak, tapi minimal kita punya hal-hal yang mendasar. Ya, oke. Sampai di sini saya mau berhenti dulu. Saya mau minta respon. Bapak Ibu teman-teman, ada yang mau tanya sesuatu mengenai Allah? Ada yang mau tanya mengenai Allah? Enggak ada? Oke, terima kasih. Ya, kebanyakan di kelas kan seperti itu. Ya, ada yang mau tanya? Enggak. Ya, nanti kalau ujian bisa? Bisa. Gitu ya. Enggak, saya bercanda. Saya percaya pasti Bapak Ibu teman-teman bisa ya. Saya mencoba menjelaskan dengan sederhana. Tapi kalau yang sulit nanti Bapak Ibu boleh tanya, kira-kira bisa tanya. Ya. Sekarang begini, saya mau cerita mengenai bagaimana kita mengenal Allah. Ya. Nah, Allah. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah ketemu Allah angkat tangan? Oh banyak, saya pernah mimpi ketemu Tuhan. Dia percaya, putih, pakai baju putih, terang sekali. Ya, nggak apa-apa, silakan. Siapa yang pernah ketemu Allah angkat tangan? Mau di mimpi, mau penglihatan, mau lagi tidur, mau lagi di rumah, di sekolah ketemu. Itu ada orang datang, cahayanya terang sekali. Itu
Pernah ketemu Allah? Gak pernah. Bapak Ibu, saya orang Kristen dari lahir. Memang dulu waktu kecil itu beragama Buddha, karena papa saya agama Buddha, saya ikut papa, tapi kami sekolah Kristen. Jadi kalau pagi ke gereja, kalau siang ke wihara. Ya ini pengalaman saya ya. Dan itu untungnya adalah kalau Natal dapat hadiah, kalau Imlek dapat angpau, alhamdulillah, gitu ya. Nah jadi itu kesenangan kita waktu masuk kecil. Tapi saya ini kecilnya Kristen, tapi selama 40 tahun sampai sekarang nggak pernah ketemu Tuhan sekalipun. Nah jadi gimana dong? Kok percaya? Nggak ketemu tapi percaya. Gimana ya? Nggak pernah ketemu loh, tapi kok percaya ya? Kan ada, benar nggak sih? Nggak pernah ketemu kucing tapi percaya ada kucing, gimana? Kalau saya bilang ini pulpen, Bapak Ibu nggak pernah pulpen, nggak pernah ada pulpen, gimana? Itu ada namanya pulpen, bentuknya kayak gini, batang, ada ini, ujungnya ada tinta, tapi nggak pernah ada pulpen, nggak pernah dicetak pulpen, nggak pernah ada pabrik pulpen. Ada loh pulpen, apa? Ya itu bisa itu loh. Apa? Nggak pernah ketemu, kita pasti nggak tahu, benar nggak? Kalau nggak pernah ada, nggak pernah lihat, nggak pernah pegang, kok percaya? Pernah ketemu Allah? Nggak pernah. Pernah pegang Allah? Pernah peluk Allah? Percaya Allah? Percaya. Kok bisa ya? Nah, Bapak Ibu, teman-teman perhatikan. Jadi ada dua tokoh di dunia, di dalam teolog. Yang pertama bernama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Yang kedua namanya Agustinus. Sorry, sebenarnya dia Agus, tapi kita pakai bahasa Indonesia saja. Jadi dia adalah Agustinus. Agustinus adalah ini yang dikatakan oleh orang Kristen itu Santo Agustinus. Dia bapak gereja. Thomas Aquinas juga bapak gereja. Nah, perhatikan Bapak Ibu, teman-teman. Agustinus berkata, I believe in order to understand. I believe in order to, sorry, kita langsung aja. I believe to, ini ya, menunjuk tanah, understand. Understand. Tapi kalau Thomas Aquinas itu adalah I am understand. I understand in order to believe. Nah ini loh. Nah, jadi mereka berdua ini bicara mengenai Allah dalam buku yang mereka tulis. Agustinus ini orang yang besar dalam sejarah gereja, orang hebat sekali, teolog yang begitu memahami Alkitab dengan begitu mendalam. Agustinus bikin buku The City of God, bikin buku Confession, Pengakuan, banyak. Thomas Aquinas bikin buku, satu buku yang tebal sekali, namanya adalah Summa Theologica. Ini orang hebatnya luar biasa. Theologica. Sorry, ada satu. Saya hapus dulu ya. Ini tulisan ya, otak sama tangan cepetan otak, jadi tulisannya jelek ya, gitu ya. Summa Theologica. Nah, Thomas Aquinas bilang itu, saya mengerti dulu, baru saya percaya. Kalau Agustinus bilang, saya percaya dulu, nanti baru ngerti, nggak apa-apa. Nah, maksudnya gimana? Saya jelaskan. Waktu kita mau mengerti Allah, bagaimana caranya? Kan susah, benar nggak Bapak Ibu? Kita bicara Allah, tapi kita nanya, pernah ketemu Allah nggak? Nggak pernah. Pernah lihat Allah nggak? Nggak pernah. Pernah pegang Allah? Nggak pernah. Percaya Allah? Percaya. Loh, yang kamu percaya itu apa sebenarnya? Kok kamu nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, nggak pernah pegang, tapi kok percaya? Ya makanya ada cerita yang waktu ada seorang profesor punya murid-murid mahasiswa. Dia bilang kayak gini, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu supaya nggak bosan, nggak ngantuk, nggak capek. Jadi profesor bilang, dia profesor ateis di Amerika, muridnya banyak ratusan. Dia bilang Allah itu tidak ada. Dia bilang God is nowhere, tidak ada. Ya, we don't believe in God, kita nggak percaya Tuhan. Ya, langsung dia bilang kepada mahasiswa, siapa yang pernah lihat Allah? Diam semua. Pernah lihat Allah? Ini kan semua kan mahasiswa banyak orang Kristen. Dia kan di negara Amerika. Enggak pernah lihat Allah. We don't see God, kata dia. Pernah pegang Allah? Nggak pernah. Terus semuanya diam. Siapa yang pernah pegang Allah? Coba kita tanya sama saya, siapa yang pernah pegang Allah? Angkat tangan, saya mau tanya sama dia. Allah seperti apa waktu pegang? Apakah panas, dingin? Saya mau tanya. Nggak ada. Nggak pernah lihat Allah, nggak pernah pegang Allah. Nah, dia bilang ini. Kesimpulannya, the conclusion is
we don't have God. Kita nggak punya Allah, kita nggak pernah lihat Allah. Wah, ada satu mahasiswa pintar, ya, dia orang Kristen, dia berdiri. Profesor, I want to go to in your class. I want to asking to my friend. Okay, let's do it. Dia silakan maju ke depan. Dia langsung tunjuk kepada profesor. Siapa pernah lihat otak profesor? Wah, ya, pintar ya? Langsung, nggak pernah. Siapa yang pernah lihat otak profesor? Pernah lihat otaknya? Nggak pernah. Siapa yang pernah pegang otak profesor? Nggak pernah. Kesimpulan, profesor nggak punya otak. Wih ya, langsung orang tahu gitu ya. Profesor mukanya merah. Sopan ini mahasiswa ya. Nah Bapak Ibu teman-teman, kita perhatikan Thomas Aquinas. Ini orang hebat. Kita bahas dulu orang namanya Agustinus. Jadi begini, dia mau mengatakan kita percaya dulu aja. Alkitab mengatakan kepada kita percaya dulu dengan iman. We believe in our faith. Kita percaya dengan iman. Jadi saya percaya, believe ya, believe efek tulisannya. Kita percaya dengan apa? Dengan faith, iman. Nanti iman kita akan mencari pengertian, akan mengerti. Anda itu pengertian. Jadi kamu percaya dulu, kamu butuh Tuhan, kamu percaya dulu. Nanti kamu setelah percaya, setelah dibaptis, ke gereja tiap minggu, baca Alkitab setiap hari, lama-lama mengerti. Percaya saja dulu. Amin. Kita percaya dulu, kita belum mengerti sepenuhnya. Ketika waktu saya bilang, pernah Allah enggak? Enggak. Pernah Allah enggak? Enggak. Tapi Allah ada? Ada. Kenapa? Alkitab yang bicara. Alkitab yang bicara sama kita bahwa Allah itu ada. Alkitab yang ngomong. Alkitab adalah kitab suci. Maka saya percaya Alkitab. Karena dia kitab suci. Amin Bapak Ibu, teman-teman. Inilah kepercayaan kita. Inilah yang rata-rata orang Indonesia itu rata-rata seperti ini, seperti Agustinus. Saya percaya dulu. Pelan-pelan saya mengerti. Sorry. Ya. Pelan-pelan saya mengerti, ya. Nah, tetapi ada orang hebat namanya Thomas Aquinas, ya. Dia adalah mengatakan saya mengerti dulu, baru saya percaya. Enggak banyak orang seperti ini, teman-teman. Ya, Agustinus itu dari bukunya dia bilang, saya punya 5 ways to knowing God without Bible, without everything. Dia bilang saya bisa tahu ada Allah tanpa Alkitab, tanpa kitab suci. Saya bisa tahu dari pengetahuan, dari pemikiran saya. Perhatikan Bapak Ibu, saya nggak bahas semua. Dia bilang ada 5 ways. Kita kalau bahas semua, waktunya nggak cukup. 5 ways to knowing God without Bible. Jadi ini orang hebat sekali. Contoh, ya, contoh. 1. Jadi 5 ways ada 5 cara untuk mengetahui Allah tanpa Alkitab, tanpa dari Alkitab bisa tahu dari pengetahuan. Dia bilang contoh adalah unmoved mover, penggerak yang tidak digerakkan. Contoh, begini ya. Kita sekarang begini ya, contoh. Kita punya alat ini ya, layar LED. Ini bisa nyala kenapa? Karena ada listrik, benar nggak? Kalau ada listrik, ini kan ada kabelnya, kabel masuk ke listrik. Kabelnya ini nyala karena ada stop kontak, dicolok ke listrik. Stop kontak itu bisa nyala kenapa? Karena colok ke saluran arus utama. Arus utama kemana? Ke PLN. Sampai PLN. Pertama dari LED-nya stop kontak ke stop kontak utama ke NCB, di gerejanya ada NCB, listrik utama, lalu ke tiang listrik ke PLN, kemana lagi PLN ya? PLN ke PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA dari mana? PLTA dari ada namanya PLTA ini ada bendungan, ada air yang mengalir jadi listrik. Dari mana airnya? Dari gunung. Dari mana terus ke ujungnya apa? Ujungnya Allah. Jadi semua ada yang menggerakkan. Ini bisa ada karena ada listrik. Listrik bisa ada karena ada PLN. PLN bisa ada karena PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA dari mana? Ada bendungan. Bendungan dari mana? Ada air. Air dari mana? Dari gunung. Terus ujungnya apa? Ujungnya adalah unmoved mover. Contoh kedua. Saya ada. Kenapa saya ada? Papa mama saya menikah. Papa mama saya menikah dari mana? Papa saya punya papa mama. Papa mamanya
Papa mama saya punya papa mama. Papa saya punya papa mama. Papanya papa mama saya punya papa mama. Papanya mamanya mama saya punya papa mama. Papanya mama saya punya papa mama, punya papa mama. Jadi papa mama. Ujungnya apa? Tuhan. Jadi manusia ada papa mamanya terus begini ya, terus ke atas terus. Ujungnya apa? Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, ini hebat ya. Ini orang begitu jenius. Dia bilang ada unmover, ada penggerak yang tidak digerakkan. Semua dunia ini ada penggeraknya. Saya bisa juga kenapa? Saya makan, ada energi. Saya bisa ada kenapa? Ada papa mama saya. Saya digerakkan oleh sesuatu. TV ini bisa nyala karena sesuatu. Kursi ini bisa ada karena ada orang bikin. Pulpen bisa ada karena orang bikin. Semua yang bergerak ada yang menggerakkan, tapi ada satu penggerak yang tidak digerakkan. Siapa? Allah. Keren ya. Yang kedua terakhir ya, maksudnya dari bagian ini yang kedua, dia bilang tentang baik dan buruk. Perhatikan ya, baik, buruk. Ada baik, ada buruk. Ada sedikit baik, ada banyak baik. Ada sedikit buruk, ada banyak buruk. Ada tidak buruk, ada paling buruk. Ada tidak baik, ada paling baik. Yang paling baik semuanya adalah Allah. Jadi inilah dua argumen aja ya, nanti kita nggak bahas semua. Dua argumen saja yang mengatakan bahwa termasuk ini cerita bahwa saya percaya dulu nih. Saya mengerti dulu. Saya mengerti ada unmover. Baru saya tahu ada Allah. Saya udah ngerti, saya percaya Allah. Itulah Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Ya. Tetapi kita nggak perlu seperti ini juga. Kita percaya justru dari Alkitab karena Alkitab mengajar kita ada Tuhan. Begitu ya. Oke. Kita sampai di sini. Nah, kemudian kita sekarang akan masuk di dalam pembahasan buku ya. Kita sudah belajar banyak mengenai Allah. Bapak Ibu, teman-teman, apakah ada yang bertanya mengenai apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini? Kalau ada yang mau nanya, silakan. Ada yang mau nanya? Kira-kira semua mengerti ya? Oke. Sekarang kita mau membaca tentang hakikat Allah. Yang nomor 2, halaman 7, 1, 2, 3, 4. Tolong satu orang sukarelawan membacakannya. Terima kasih. Halaman 7. Hakikat Allah, silakan. Silakan. Siapa Jessica ya? Ganti yang kecil-kecil. Oke, Jessica punya satu orang. Iya, thank you. Nanti gantian ya. Terima kasih. Halaman 7. Hakikat Allah nomor 2, 1, 2, 3, 4. Allah itu roh, berarti tidak dapat dilihat dengan mata atau diraba dengan tangan. Yohanes 1 ayat 18. Dan bukan benda atau tidak bersifat materi. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu kekal. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14. Artinya aku sekarang ada, yang dahulu ada, dan yang akan datang terus akan ada. Keberadaan Allah itu dari kekal sampai kekal. Allah tidak dibatasi waktu. Allah itu abu atau akbar. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yeremia 23 ayat 24. Yesaya 66 ayat 1. Allah adalah yang memiliki kepribadian. Artinya ia memiliki akal, pikiran, perasaan, kehendak. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Terima kasih. Nah, kita belajar mengenai Allah, hakikat Allah. Nah, Bapak Ibu teman-teman perhatikan, Allah itu adalah roh. Ya, Allah itu roh. Nah,
kita belajar dalam diri manusia itu ada mempunyai tubuh, jiwa, roh. Namanya trikotomi atau dikotomi. Kita sekarang belajar ya. Ada trikotomi. Nanti ini mungkin pembahasan di dalam manusia, yaitu kita punya namanya tubuh, jiwa, roh. Tapi ada juga yang mengatakan dikotomi, tubuh dan jiwa saja. Ya, kurang lebih sama. Tapi kita mau katakan bahwa tubuh ini adalah benda fisik manusia itu. Ini berarti tubuh, badan kita ini tubuh. Tapi kita punya roh, di dalam diri kita ada roh, ya. Jiwa ini sebenarnya menuju kepada nafas hidup, ya. Lalu roh ini adalah sesuatu yang kita dapat dari Tuhan, yang bersifat seperti Tuhan, tapi bukan Tuhan. Roh kita ini adalah kekal. Tuhan ciptakan kita manusia, dulu nggak ada, jadi ada waktu ayat ibu kita menikah, kita lahir, kita ada rohnya. Nah, roh ini yang membedakan kita dengan hewan. Hewan tidak punya roh. Maka kalau dikatakan oleh kepercayaan lain bahwa ada reinkarnasi, rohnya dari hewan masuk menjadi manusia, masuk jadi hewan lagi, nggak seperti itu. Hewan, kata Alkitab, tidak punya roh. Hanya manusia yang punya roh. Jadi manusia waktu meninggal, rohnya itu keluar, ya. Dan roh inilah yang Alkitab katakan akan menerima hukuman atau upah. Waktu percaya pada Tuhan Yesus, rohnya akan ke surga nanti pada akhir zaman. Waktu dia tidak percaya pada Tuhan Yesus, maka rohnya inilah yang akan mendapatkan hukuman. Dia akan dihukum masuk dalam neraka selama-lamanya. Ya, nah jiwa ini nafas. Maka kalau orang meninggal itu dia menghembuskan nafas terakhir, benar ya? Ada orang, oh dia meninggal, dia gini, meninggal. Nggak ada orang mati, nggak ada gitu ya. Dia besok mati, nggak ada. Orang kalau meninggal dunia itu dia baru dia meninggal, menghembuskan nafas yang terakhir. Itu namanya adalah nafas dari jiwanya itu, di mana dia itu mati. Nah, inilah manusia. Waktu Allah bilang di dalam Alkitab, di dalam pasal 1, di pasal-pasal awal, dia bilang, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Salem demut dalam bahasa Ibrani, artinya adalah bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita punya sesuatu hal yang ciptaan lain nggak punya, hewan nggak punya, tumbuhan nggak punya, bumi nggak punya. Kita punya roh, kita punya moral, kita punya etika, kita punya daya cipta, kita bisa create something. Nah inilah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah kita nggak bahas itu, nanti bahas dalam topik mengenai manusia. Kita kembali ke dalam Allah itu adalah roh. Nah, waktu bicara Allah itu roh, Allah itu adalah pribadi yang adalah kekal, yang adalah sempurna, yang adalah maha kuasa. Jadi roh ini adalah, jadi Allah itu tidak punya badan dalam arti fisik seperti kita. Dia roh, ya. Aku tidak menjelaskan terlalu banyak mengenai roh, tapi yang jelas dia adalah bersifat kekal, tidak bersifat sementara. Ya, kalau badan itu kan tambah lama tambah tua, benar nggak? Kita badan kalau punya anak bayi, wah lembut kulitnya ya, kulit bayi. Lama-lama kan juga jadi kita konvensikan, benar kan? Jadi keriput, benar kan? Nah jadi manusia itu akan berubah tambah tua. Tapi Allah bicara mengenai punya roh ini kekal. Seperti ini dulu, sekarang selamanya seperti ini, nggak berubah. Roh Allah itu tidak berubah. Dan manusia pun tidak melihat Allah. Yang kita daripada Alkitab, ya, atau kita dari Alkitab, atau daripada kita lihat daripada internet itu, Allah itu gambarnya saja. Seperti Bapak yang sudah tua, rambut yang putih, mungkin seperti itu ya. Manusia bisa gambarkan. Karena sebenarnya Allah itu roh tidak punya fisik, itu tidak ada. Tapi dia ada. Dia hadir, dia berkuasa, dan dia pun menyatakan dirinya melalui Alkitab. Ya, jadi ini adalah Allah itu roh. Sedangkan malaikat, yang itu sedikit kita mungkin singgung karena kita bicara mengenai roh. Nah, kalau roh itu Allah itu tidak ada fisiknya, berarti tidak ada fisik. Sedangkan manusia itu ada fisik dan ada rohnya, ya kan? Manusia segambar lebih kecil, ini ada roh dan ada fisik atau badan. Nah,
Sedangkan malaikat itu adalah dia juga bersifat roh. Tapi waktu malaikat sewaktu terkenal dunia, seperti kita dengan cerita Alkitab, Maria datang sama Gabriel. Dia datang, tapi ada wujudnya. Untuk sementara dia ada wujudnya. Tapi dia pun adalah roh. Maka setan itu adalah roh. Ya, jadi malaikat itu adalah ciptaan Allah yang Tuhan ciptakan. Kalau kata bahasa Ibrani itu malak, maka kalau mengatakan dengarlah malak bernyanyi kan malaikat. Jadi maksudnya adalah dia bersifat, dia adalah roh. Jadi tidak ada badannya. Tetapi maksud ini adalah ciptaan Allah yang dulunya di surga dan kemudian ada sebagian memberontak. Siapa namanya? Lucifer. Lucifer adalah, Alkitab gambarkan, kalau kita baca di Yesaya, itu adalah bintang fajar. Aku ingin menyamai Allah, ingin menyamakan Engkau yang maha tinggi. Maka Tuhan menghukum Lucifer turun ke bumi. Turun ke bumi, menurut penafsir Alkitab, dia membawa sepertiga jumlah malaikat di sorga. Sepertiga. Kalau malaikat ada 3 juta orang, 3 juta malaikat, dia bawa 1 juta ke bumi, itulah iblis dan antek-anteknya. Ya. Jadi malaikat itu adalah malaikat kegelapan itu atau setan itu adalah roh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman lihat tuyul, gendrowo, pocong, itu setan memang setan, tapi itu bukan yang bisa seperti bukan maksudnya dia itu hanya penampakan dari ya itu akal-akalan setan saja. Sebenarnya kita nggak perlu tahu karena malaikat kegelapan itu adalah roh, sebenarnya nggak ada fisiknya, ya. Tapi memang syukur sih ya. Kalau kita syukurnya itu kita ini negara Indonesia adalah negara yang bagus. Kenapa? Karena setan itu berpendidikan, suster itu kan diplomatika, dia sekolah keperawatan, ya kan? Di tempat-tempat lain setan kan nggak sekolah gitu ya, di negara lain setannya nggak sekolah. Kita setannya itu berpendidikan, ya. Suster itu diplomatika, akademik keperawatan, begitu kan? Nah, jadi itu saya bercanda saja. Nah, jadi malaikat yang itu dalam dosa itu adalah roh juga. Setan dengan antek-anteknya. Tetapi malaikat yang menyembah Tuhan adalah malaikat yang tidak itu dalam dosa. Bapak Ibu teman-teman, kita bersyukur manusia berdosa itu diselamatkan oleh Tuhan loh. Kita manusia itu dalam dosa, Tuhan selamatkan mati di kayu salib. Tapi malaikat itu dalam dosa, malaikat itu tidak diselamatkan. Malaikat kegelapan, Lucifer dengan antek-anteknya, dengan teman-teman yang sedang itu dalam dosa, mereka tidak diselamatkan, tidak ditebus oleh darah Kristus. Jadi mereka sudah pasti pada akhir zaman akan dipuji Tuhan masuk ke neraka bersama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kembali kepada topik kita bicara mengenai Allah yang adalah roh. Karena Allah itu adalah roh dan memang dia adalah roh, maka Allah itu bersifat kekal dalam kedudukannya sebagai Allah, dan dia adalah Allah. Tadi kita baca tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita manusia ada di sebuah tempat, misalkan di Tulung Agung. Nggak bisa kita ada di Tulung Agung dengan waktu bersamaan Anton juga ada di misalnya Jakarta, nggak bisa. Tapi Allah itu roh, dia bisa ada di Tulung Agung, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bali, ada di Jepang, ada di Amerika, ada di Eropa, dan waktu bersamaan. Maka dia disebut sebagai Maha Hadir. Allah kayak Naruto ya, jurus 1000 bayangan, 1000 panel, enggak. Allah bukan Naruto. Tapi Allah adalah Maha Hadir. Ya. Jadi Allah itu di mana-mana bisa ada dalam waktu bersamaan. Loh, Panggil gimana ceritanya? Kok bisa seperti Naruto gitu ada 1000 wujud begitu ya? Bukan. Tadi sekali lagi saya katakan yang tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa memahami Allah secara sempurna. Nanti waktu di surga kita bisa tanya, Tuhan, kenapa kamu Maha Hadir? Jelasin dong. Nah, nanti kalau ketemu Tuhan nanya baru dijelasin. Sekarang kita nggak bisa mengerti, benar nggak? Gimana cara mengertinya? Ada di sini, ada di Jepang, ada di Amerika dalam waktu bersamaan. Gimana caranya? Nggak mungkin bisa dibelah-belah Allahnya, enggak kan? Tetap Allahnya Allah yang satu. Inilah keajaiban Allah. Inilah kemuliaan Allah. Kita nggak bisa memahami secara sempurna. Tidak dibatasi tempat, juga tidak dibatasi oleh waktu. Allah ada di zaman sekarang, Allah ada di zaman mendatang, Allah ada di masa lampau,
Allah yang ada, Allah tidak dibatasi oleh waktu. Wah, keren ya. Kalau gitu seperti Doraemon ya, bisa menembus batas waktu. Siapa teman-teman pernah nonton Doraemon? Nggak tahu? Tahu ya? Doraemon tahu ya? Ada pintu mesin waktu, bisa kembali ke masa lalu gitu ya. Kadang-kadang saya pikir keren ya kalau bisa begitu enak ya. Kita bisa pergi ke masa lampau, ketemu dengan orang tua kita, atau kita bisa pergi ke masa depan ya. Jessica cari, nanti saya menikah sama siapa ya? Pergi ke masa depan. Wah, suami saya dia begitu ya. Kita bisa cari, kita nggak bisa. Tapi Allah bisa. Allah bisa mengetahui masa mendatang. Kita sekarang ada di tahun 2025. Dulu pernah ada tahun 5. Misalkan ada tahun sebelum Masehi. Allah bisa nggak pergi ke masa tahun 2030? Bisa. Allah tahu nggak di tahun 2030 ada terjadi apa? Allah tahu. Makanya Allah tidak dibatasi oleh waktu. Kita dibatasi oleh waktu. Saya nggak bisa pergi ke 10 hari yang lalu, nggak bisa. Oh Tuhan, saya sekarang tanggal 21 Oktober Tuhan. Saya mau pergi lagi dong Tuhan ke 11 Oktober mundur. Nggak bisa. Kita dibatasi oleh waktu. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Kita nggak bisa atur saya bilang begini. Tuhan, sekarang 11 Oktober 2025. Tuhan saya mau pergi ke 1 Januari 2026. Saya pengen tahu ada apa sih tahun baru itu tanggal 1. Nggak bisa. Kita manusia, hewan, tumbuhan, apapun juga dalam dunia ini dibatasi oleh waktu. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang besar. Tidak dibatasi oleh waktu. Berikutnya adalah Allah bersifat kekal, eternity. Wah, ini kalau teman-teman nonton film Cinderella dan dia hidup berbahagia selama-lamanya. Begitu ya? Kita nonton film gitu ya. Atau kalau ada orang pacaran, aku mencintai kamu lebih lama dari selamanya. Lebih lama dari selamanya. Kan ada ya? Kadang-kadang begitu ya. Orang kalau sudah cinta, I love you for longer than forever. Begitu ya. Aku mencintai kamu lebih lama dari selama-lamanya. Itu maksudnya mau gombal gitu ya, Bapak Ibu ya, teman-teman. Nah, eternity adalah kekal. Jadi itu waktu itu ada awalnya, tapi waktu itu juga ada akhirnya. Ini yang namanya Alpha dan Omega. Wahyu menuliskan cerita mengenai Tuhan Yesus. Yesus berkata, Akulah Alpha dan Omega. Alpha artinya yang awal, Omega artinya yang akhir. Alpha, Omega. Yesus itu adalah Tuhan Yesus atau Allah adalah yang awal dan yang akhir. Dia ada dari pertama, semua pada dia sudah ada. Nanti suatu hari ketika habis apapun juga itu dia tetap ada. Itulah dinamakan kekal. Ya, tidak ada orang bisa bicara seperti ini. Tidak ada ciptaan bisa bicara seperti ini. Hanya Allah yang bisa bicara. Aku adalah kekal. Aku ada. Kapanpun ada, selalu ada, tidak pernah hilang, tidak pernah tidak ada. Itulah Allah. Bapak Ibu teman-teman, kalau kita punya Allah seperti ini, kita merasa tenang, benar nggak? Teman-teman sekarang berharap pada apa? Bapak Ibu berharap pada apa? Berharap kepada uang, berharap kepada orang tua, berharap kepada anak. Seringkali kita berharap pada sesuatu. Contoh, teman-teman yang sekolah berharap sama orang tua, benar nggak? Berharap papa mama sehat, benar nggak? Papa mama yang sehat ya, papa mama yang kuat ya, papa mama sudah bisa kerja cari uang, saya bisa makan, saya bisa sekolah, papa mama bisa hidupin saya sampai saya gede nanti. Berharap. Orang tua berharap sama apa? Berharap sama anak. Ganti ya, udah tua. Kamu sekolah yang tinggi, nah. Nanti kamu kalau sudah besar, mama papa sudah tua, gak bisa cari uang, kamu bisa kerja. Hidupin papa mama, benar nggak? Terbalik. Tapi itulah kehidupan. Kita berharap pada sesuatu, tetapi Bapak Ibu teman-teman, hari kita belajar Allah kita adalah Allah yang kekal. Kita harusnya bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Allah, amin. Itu sama Allah, doa sama Tuhan. Yang memang kita mau juga orang tua kita sehat, tentu saja. Tapi doa sama Tuhan, berkatilah orang tua saya. Tuhan, berilah kepada orang tua saya kesehatan supaya bisa kerja hidupin saya. Harus kita bergantung kepada Tuhan. Orang tua pun sama. Tuhan berkati anak saya agar anak saya tumbuh dengan sehat, pintar, berprestasi. Nanti Tuhan udah gede dia bisa kerja Tuhan, dan dia bisa menghidupi saya sebagai orang tua. Waktu saya sudah tua yang tak berdaya lagi, gitu kan? Nah Bapak Ibu teman-teman, inilah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan bukan Allah yang tidak berkuasa. Jadi waktu kita mengenai Allah hari ini, kesimpulannya adalah kita bisa
bergantung kepada Allah kita. Amin. Kita nggak perlu tahu karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kekal, Allah yang maha berdaulat. Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Kalau dia Allah, kalau Allah tidak bisa diandalkan, kita jangan panggil dia Allah. Dan dia pun malu jadi Allah, benar nggak? Kalau Allah sekarang kena pukul, aduh sakit, kita pikir ini Allah atau bukan, benar nggak? Coba kalau ada datang, Allah datang, lalu Allah ketemu setan, bentukkan, dipukul, aduh sakit, jatuh. Sebenarnya Allah atau bukan? Ini Allah atau bukan, benar nggak? Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Karena Allah kita hidup, kita bisa punya kepercayaan dan kita bisa aman, merasa damai, merasa tenang. Kenapa? Waktu kita sulit, kita bisa doa sama Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Amin. Waktu kita ada masa kita doa sama Tuhan, Tuhan kasih kita jalan keluar. Amin. Inilah Allah kita. Allah yang kita percaya, Allah yang memberi kepada kita semua yang kita perlukan. Terakhir, ya. Kita akan menyelesaikan mengenai Allah. Nanti pertemuan kita akan bicara mengenai Kristus Yesus, ya. Tolong satu orang sukarelawan membacakan halaman 11 nomor 7. Sikap terhadap Allah. Kamu tadi udah baca ya? Kamu satu orang silakan. Terserah kamu. Silakan. Siapa saja? Iya, oke. Siapa namanya? Iya, oke. Tolong dibaca halaman 11 nomor 7, sikap terhadap Allah. Sikap yang seharusnya dimiliki manusia terhadap Allah yaitu memiliki hati yang takut dan hormat kepada Allah. Hati yang takut dan hormat adalah hati yang menyegani Allah, suka enggan kepada Allah, mengasihi Allah yang ditunjukkan dengan memperhatikan menaati perintah-perintahnya. Kasih seseorang dapat dilihat dari perhatian yang ditujukan kepada yang dikasihi dan berjuang melakukan permintaan-permintaan dari orang yang dikasihi. Demikian pula kasih manusia kepada Allah harus disertai dengan sifat benar-benaran akan firman-Nya dan ketaatan terhadap perintahnya. Pendekatan ini secara terus-menerus kepada Allah melalui mendengarkan suara Allah atau membaca Alkitab dan bercakap-cakap kepada Allah ataupun memperkenalkan hati Allah dalam setiap aspek kehidupan. Sebenarnya mengikuti keinginan diri sendiri, tapi bertanya kepada Tuhan apakah yang Tuhan menghendaki saya lakukan dalam kehidupan. Apakah Tuhan senang apa yang saya lakukan? Terima kasih. Nah, terakhir kita bicara mengenai bagaimana sikap kepada Allah yang kita sembah. Yang pertama adalah takut dan hormat kepada Allah. Nah, jadi sikap kita adalah bukan takut seperti kepada gelap, takut kepada setan, beda. Takut ini adalah arti kita menghormati. Seperti kita kepada orang tua kita menghormati. Takut dalam arti kita adalah menghormati orang tua kita. Nah, Bapak Ibu teman-teman, sekarang zamannya beda sama zaman dulu. Zaman dulu orang tua bilang diam, langsung kita masuk kamar, benar ya Bu ya. Zaman dulu tahun 80-an orang tua kita bilang diam semua. Sekarang anak bilang diam, dia ngomong apa, dia nggak peduli. Anak zaman sekarang ya duduk angkat kaki, benar nggak? Anak zaman sekarang nggak semua ya. Saya kira teman-teman di sini baik-baik ya, itu orang di luar sana ya, di sini teman baik-baik semua kok ya. Amin. Jadi kalau takut sama orang tua, hormat sama orang tua adalah seperti kira-kira seperti orang zaman dulu tuh menghormati. Kita menghargai orang tua kita. Kita tahu dia adalah ayah ibu kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, memberi pada kita makan. Itulah sikap hormat kepada orang tua. Tapi hormat sama Tuhan harus lebih hormat lagi dibanding hormat kepada orang tua. Kenapa? Karena dia Allah. Dia pencipta kita, memberi pada kita nafas kehidupan, semua itu dari Allah. Nggak ada satupun yang bukan dari Allah. Orang tua dari Allah, oksigen dari Allah, mata dari Allah, semua yang kita pilih dari Allah, bukan punya kita sendiri. Jadi kita harus punya sikap takut dan hormat sama Allah. Bapak Ibu teman-teman ke gereja, bukan kena takut sama pendeta. Oh, Pak Pendeta suruh saya ke gereja, jadi saya ke gereja. Bukan. Oh, kok Andreas, majelis suruh saya ke gereja.
Bukan. Kita ke gereja kenapa? Karena kita mau cari Tuhan. Amin. Kita mau menyembah Tuhan yang kita sembah. Jadi itulah kenapa kita ke gereja. Kenapa kita baca Alkitab setiap hari? Karena Tuhan yang suruh kita. Kita menghormati Tuhan kita. Tuhan bilang baca Alkitab setiap hari, kita baca. Kita mau. Karena kita menghormati Allah kita. Ya, yang kedua adalah dikatakan mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa kita mengasihi Allah? Karena 3 hal tadi Tuhan lakukan buat kita. Dia menciptakan kita, Dia memelihara kita, Dia menyelamatkan kita. Kita mau mengasihi Dia. Teman-teman, cerita sedikit mengenai mengasihi. Cerita sedikit kasih gambaran buat kita. Kasih cerita. Di Jepang ada patung, saya nggak tahu pandai gambarnya. Ada patung namanya Hachiko. Ada patung bentuknya anjing, bagus sekali patungnya. Itu namanya Hachiko. Siapa pernah dengar kisah Hachiko? Tahu? Nggak pernah dengar? Barusan saya ngomong. Yang pernah dengar cerita Hachiko siapa? Nggak tahu. Suatu ketika di Jepang ada seekor hewan peliharaan berbentuk anjing namanya Hachiko. Hachiko dia punya tuan. Tetapi waktu tuannya mengurus dia sangat senang. Dipelihara seperti anjing pada umumnya, dikasih makan, dimandiin, diajak bermain dan seterusnya. Suatu ketika tuannya ini tidak pulang ke rumah. Biasanya tuannya pulang ke rumah kira-kira sore jam 4. Tuannya laki-laki, seorang pria, pulang ke rumah kira-kira jam 4 sore dari tempat kerja. Dia pulang ke rumah, lalu dia kasih makan Hachiko anjingnya, dikasih makan. Hachiko ini tahu bahwa tuan ini pergi ke sebuah stasiun kereta api. Jadi Hachiko waktu nunggu dia nggak pulang ke malam, dia bingung karena tuan ini meninggal dunia dikubur. Jadi anjingnya ini nunggu si tuannya. Dia tunggu sampai malam, nggak ada. Dia tidur, dia tunggu sampai besok pagi, nggak ada juga. Sudah dia berhari-hari, dia akhirnya pikir, udahlah, saya coba cari tuan saya. Saya tahu kok tuan saya ke stasiun kereta api mana. Dia datang ke stasiun kereta api. Dia tunggu berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan, sampai akhirnya kurus, kering, kelaparan, dan dia mati. Ketika orang Jepang lihat begitu setianya Hachiko, orang Jepang buat patung anjing itu. Dia buat patung, dia buat monumen di sebuah jalan, dikasih nama ini adalah Hachiko, anjing yang setia. Teman-teman gampang sekali cek di Google, searching anjing Hachiko Jepang pasti ketemu. Ceritanya berbagai versi, ada berbagai versi ceritanya. Tapi itu kisah nyata setahu saya. Ada filmnya. Filmnya berjudul Hachiko, tentang anjing yang setia kepada tuannya. Teman-teman, saya mau kasih tahu, anjing aja bisa setia, benar nggak? Dia nunggu tuannya kelaparan, kedinginan, kena angin, tidak bisa tidur. Dia tunggu terus tuannya sampai tuannya datang. Dia nggak mau beranjak dari tempatnya. Bayangin, anjing loh, bukan manusia. Bapak Ibu teman-teman, kalau kita punya orang tua yang sayang sama kita, kita mau kasih orang tua kita, benar nggak? Papa saya sudah meninggal. Saya cerita sedikit ya. Mama saya tiap bulan saya kasih uang. Saya dapat penghasilan, saya kasih mama tiap sebulan nggak banyak uang. Saya nggak sebut nominalnya. Saya kasih tiap mama saya tiap bulan saya kasih uang, bertahun-tahun saya kasih mama saya uang. Karena mama saya pernah membesarkan saya, mama saya sekarang jadi janda. Mama saya jadi janda tahun 96, sudah 29 tahun jadi janda, nggak pernah menikah lagi sampai hari ini. Sejak papa saya meninggal, mama saya setia. Jadi saya hidup mama saya. Kakak saya pun bantu juga mama saya kehidupan. Itu kita sama manusia, orang tua. Tadi anjing taat sama tuannya. Kita sayang orang tua kita. Ketiga, seharusnya teman-teman, kita cinta sayang sama Allah kita. Amin. Seharusnya kita sayang sama Allah kita. Kalau anjing ini bisa sayang sama Tuhan yang kasih makan, cuma kasih makan loh, dia bisa sayang setia sekali. Kenapa kita nggak sayang sama Allah kita? Kenapa kita nggak cinta kepada Allah kita yang datang ke dalam dunia, mati di kayu salib buat kita? Allah bukan saja memberi kepada kita kehidupan, bukan saja memelihara kita, tapi Dia pun waktu kita berdosa, Dia mati di kayu salib, mati begitu mengenaskan, disalib, dihina, dicabut, diludahi, dihina begitu rupa. Tapi Allah mau untuk apa? Untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, teman-teman, dan saya. Seharusnya kita mengasihi Allah kita. Ketiga, marilah kita mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan
diri kepada Allah. Bapak Ibu teman-teman, bicara mendekatkan diri, kepercayaan lain, teman kita, sepupu kita, dia sehari sembahyang 5 kali. Kita berapa kali? Ada baca Alkitab nggak? Ada berdoa nggak? Kalau ada, bagus. Dan kita harus berdoa, kita harus baca Alkitab. Cuma sekali baca Alkitab sehari. Paling 5 menit, 10 menit, baca 5 menit, beres. Teman kita, sepupu kita sehari 5 kali beribadah. Masing-masing 15 menit, kalau 15 menit aja sudah 1 jam lebih. Kita ada nggak sedikit buat Tuhan baca Alkitab? Bapak Ibu teman-teman, mari kita mendekatkan diri sama Tuhan. Gereja kita punya ibadah doa, datang ibadah doa. Gereja kita hari Minggu ibadah, datang ibadah hari Minggu. Amin. Baca Alkitab setiap hari, mendekatkan diri sama Tuhan. Yang keempat, yang paling terakhir, mari kita memperkenalkan hati Tuhan. Memperkenalkan hati Tuhan. Kalau kita punya hidup, mari kita berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? 2. Lakukan firman Tuhan, jauhilah larangan Tuhan. Itu saja yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Akhirnya Bapak Ibu teman-teman bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan sesi kedua hari ini selesai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami telah menyelesaikan bab kedua mengenai doktrin Allah. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau memberi kepada kami keselamatan. Engkau adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Engkau adalah Allah yang memelihara dunia ini. Dan Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan, ajarlah kami semakin mengasihi Engkau, semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kalau setelah momen kami akan pulang, biarlah Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.